Kuliah kerja nyata adalah bentuk sebuah pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Dengan maksud dan tujuan melaksanakan tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat serta membentuk empati dan kepedulian mahasiswa terhadap masalah kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Setiap tahunnya, Universitas Diponegoro menerjunkan mahasiswanya untuk mengabdi kepada masyarakat melalui kegiatan kuliah kerja nyata atau biasa disebut dengan KKN. Pelaksanaan KKN reguler tim 2 Universitas Diponegoro berlangsung pada tanggal 5 Juli sampai dengan 18 Agustus 2022. Dengan tema yang diangkat yaitu pemberdayaan masyarakat menuju pasca pandemi COVID-19 berbasis SDGs. Mas, Mbak, peserta KKN itu bukan kluyur nikmat, tapi kuliah kerja nyata. Di sana bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi untuk hal-hal yang membuktikan kualitas keilmuan Anda semuanya. Anda mendapatkan kesempatan emas untuk mempraktekkan dalam laboratorium sosial yang senyata. Bawalah pesan dari Undip, jaga diri Anda. Selamat jalan, dan semoga Anda kembali dengan keadaan selamat, nyaman dalam penugasan, dan semoga di tahun ini pula Anda bisa segera lulus dan mendapatkan pekerjaan seperti yang Anda idamkan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Diponegoro akan melangsungkan kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Bonemerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I'm all that's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. Selamat datang di Desa Bonemerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa dengan segala peta sejarah yang memukau dengan keramahan masyarakatnya. Desa Bonemerto sendiri terletak di sebelah timur Kecamatan Suruh, berjarak sekitar 7 km dari kantor Kecamatan Suruh. Desa Bonemerto berbatasan dengan Desa Medayu di sisi barat, Desa Muncar di sisi selatan, Desa Kebonan di sisi timur, dan Desa Sukorejo di sisi utara. Desa Bonemerto memiliki luas secara keseluruhan sebesar 272,10 hektar. Terhitung hingga akhir tahun 2020, Desa Bonemerto memiliki jumlah penduduk 3.199 jiwa yang tersebar di 6 dusun, yaitu Dusun Gedong, Dusun Krajan, Dusun Jaten, Dusun Karangdawung, Dusun Mesu, dan Dusun Ngagli, yang terbagi dalam 6 RW dan 21 RT. Desa Bonemerto mempunyai potensi sumber daya alam yang didukung dengan kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Mayoritas mata pencaharian penduduk berada pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam memacu perkembangan wilayah dengan berbekal potensi yang ada di wilayah perdesaan, pemerintah Desa Bonemerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang tetap berpegang pada aspek integritas, sinergitas, dan kontinuitas di dalam melaksanakan pembangunan desa. Potensi unggulan yang dimiliki oleh Desa Bonemerto, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang adalah bidang pertanian. Hal ini tidak terlepas dari posisi geografis Desa Bonemerto
yang hampir 80% berupa lahan pertanian. Desa Monemerto mempunyai potensi sumber daya alam yang didukung dengan kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan pertanian. Potensi-potensi yang ada tersebut mendukung program-program yang dikembangkan di sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, guna menciptakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat dan mendorong perekonomian desa. Kelompok KKN Tim 2 Undip 2021-2022 kali ini melaksanakan 2 program multidisiplin dan juga 2 program monodisiplin sesuai bidang keilmuan masing-masing mahasiswa. Program multidisiplin yang pertama adalah program sosialisasi stunting. Kegiatan dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan juga pemberian inovasi PMT berupa dimsum sayur kepada para kader-kader posyandu di Desa Monemerto. Program multidisiplin yang kedua adalah program pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Pada program ini, kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi pupuk organik dari kotoran sapi, cara pembuatan, serta manfaat dari pupuk kompos. Selain itu, juga dibuatkan poster mengenai manfaat pupuk organik dari kotoran sapi. Monodisiplin yang dilakukan oleh Birwai Sundari adalah program edukasi etika dan tata cara tertib lalu lintas. Program ini dilatar belakangi dengan masih banyak warga desa Monemerto yang belum paham akan keselamatan berlalu lintas. Program ini dilakukan dengan diawali menjawab soal pretest, kemudian edukasi etika dan tata cara berlalu lintas, dan diakhiri dengan menjawab soal post-test. Program yang kedua adalah mengenai pernikahan dini. Berdasarkan informasi dari perangkat desa, masih ditemukannya pernikahan dini di Desa Monemerto. Melihat hal itu, perlu dilakukannya edukasi pencegahan pernikahan dini untuk menurunkan tingkat perceraian yang berakibat tingginya kepala keluarga perempuan dan menurunkan tingkat kematian akibat persalinan. Program ini dilakukan dengan sosialisasi pencegahan pernikahan dini sekaligus pembagian poster. Monodisiplin yang dilakukan oleh Cindana Kusumahati adalah program pemanfaatan botol untuk media tanam. Program ini dilatar belakangi dengan banyaknya sampah botol plastik yang menumpuk di bank sampah yang hanya dijual saja. Program ini dilakukan dengan sosialisasi cara pembuatan, pembagian poster, serta dibagikan hasil wadah tanaman dari botol plastik. 2 adalah pupuk dari limbah kulit telur. Program ini dilatar belakangi dengan belum banyak masyarakat yang memanfaatkan limbah rumah tangga seperti cangkang telur yang dapat digunakan sebagai pupuk organik dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Program ini dilakukan dengan sosialisasi mengenai cara pembuatan, pembagian poster, serta pembagian pupuk cangkang telur sebagai salah satu contoh penerapan memanfaatkan limbah rumah tangga. Program monodisiplin yang dilakukan oleh Emma Rahmawati adalah program pengenalan bahasa Inggris dasar. Mempelajari bahasa Inggris dapat membantu pikiran anak untuk melihat sudut pandang dan mengekspresikan diri mereka, serta dapat meningkatkan problem solving dan multitasking. Program ini dilakukan dengan sosialisasi edukasi pentingnya dan pengenalan bahasa Inggris dengan metode menarik pada siswa kelas 4-6 SD Monemerto 2 serta dengan penempelan poster. Program yang kedua adalah mengenai edukasi digital. Media sosial memiliki banyak manfaat, namun memiliki sisi positif dan negatifnya. Program edukasi mengenai literasi digital dan pelatihan pembuatan konten positif di media sosial dilakukan dengan sosialisasi dan pembagian poster terkait pelatihan dan konten positif di media sosial. Program monodisiplin yang dilakukan oleh Mirta Dewi Arumi yang pertama adalah pemberdayaan ibu-ibu PKK melalui pembuatan kokedama. Budidaya tanaman hias bukanlah hal yang asing bagi setiap warga, yang mana tanaman hias sering ditemukan dengan media plastik dinilai dapat berdampak pada tanaman. Melihat hal inilah, kemudian dilakukan sosialisasi terkait pemberdayaan ibu-ibu PKK melalui pembuatan kokedama, sekaligus bagian brosur dan diikuti dengan demonstrasi produk kokedama. Program kerja yang kedua adalah program perbanyakan bibit unggul melalui teknik grafting. Program ini dilakukan dengan sosialisasi mengenai teknik grafting guna meningkatkan kualitas tanaman, sekaligus bagian brosur dan diikuti dengan praktik langsung bersama kelompok tani Desa Monemerto. Program monodisiplin yang dilakukan oleh Jelena Esa Pratika yang pertama adalah Budik Dampir. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi budidaya ikan dan sayuran dalam ember. Selain itu, juga dibagikan brosur yang berisi hal-hal mengenai budik dampir ini. Program budik dampir ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu efektif dan efisien, serta tidak memerlukan lahan yang luas.
Program monodisiplin yang kedua yaitu mengenai pembuatan nugget ikan nila. Menjaga kebutuhan gizi pada masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Salah satu cara yaitu dengan mengonsumsi ikan yang bernilai gizi lengkap seperti vitamin, protein, dan asam lemak. Solusi untuk meningkatkan konsumsi ikan dapat dilakukan dengan sosialisasi nugget ikan nila sekaligus pembagian brosur berisikan tata cara pembuatannya. Program monodisiplin yang dilakukan oleh Sasmito Pandu Wicaksono yang pertama adalah program kopi sehat dari biji pepaya. Permasalahan yang melatar belakangi program ini yaitu kurangnya pengetahuan serta keterampilan ibu-ibu desa Bonomerto dalam memanfaatkan limbah biji pepaya. Kegiatan dalam program kerja ini dilakukan dengan sosialisasi mengenai potensi dan manfaat biji pepaya sekaligus pembagian brosur. Kemudian dilanjutkan dengan praktik secara langsung bagaimana cara pembuatan kopi sehat dari biji pepaya. Program monodisiplin yang kedua yaitu mengenai pembuatan briket arang sekam padi. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar wilayah desa Bonomerto merupakan persawahan dan terdapat banyak limbah sekam padi yang dapat merugikan lingkungan. Limbah sekam padi dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan bahan bakar alternatif seperti briket arang yang lebih ramah lingkungan. Program ini dilakukan dengan sosialisasi dan pembagian brosur mengenai cara pembuatan briket arang serta pembagian produk briket tersebut kepada kelompok tani di desa Bonomerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku warga Desa Bonomerto mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik KKN dari Undip yang sudah melakukan kegiatannya di desa kami, dan atas kegiatan-kegiatan dari tim KKN tersebut kami sangat merasa terbantu, bisa membantu kegiatan-kegiatan yang ada di desa kami, membantu semua kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, dan juga bisa menambah meriahnya semua kegiatan-kegiatan yang kami adakan di sini. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dari PKK Desa Bonomerto hendak menyampaikan sedikit kesan dan juga pesan bagi KKN dari Undip. Yang mana kesan kami yang pertama ya, kami cukup memuaskan dengan apa yang menjadi pokok dari istilahnya apa ya, pembagian ilmu-ilmu yang kakak-kakak berikan ini kepada kami, sehingga sedikit banyak kami sudah banyak tahulah mengenai ilmu-ilmu bercocok tanam, ilmu-ilmu banyak hal lah, ilmu yang bisa kita dapatkan dari mereka, khususnya dari bercocok tanam, yang mana pada bulan Agustus kita mengikuti lomba ketahanan pangan, itu sangat membantu. Kemudian pesannya dari kami untuk para adik-adik ini, tetaplah menjaga adab, tetaplah menjadi orang Jawa yang sesuai dengan tindak tanduknya orang Jawa. Karena seberapa tinggi ilmu yang kalian punya, kalau kalian tidak punya adab, maka itu percuma. Nah, aku memahami apa maksudnya dengan adanya KKN di sini sangat membantu segala macam. Kemudian di lansia balita ada imunisasi, ada penyuluhan, ada kelas ibu hamil semacam itu. Menurut saya sangat bagus sekali terima kasih atas yang hubungannya dengan stunting lah. Terima kasih atas sosialisasinya, setidaknya kader-kader posyandu tahu. Salah satu contoh misalnya yang dibuat kemarin itu ada mengandung protein, ada sayuran, ada segala macam untuk bisa menunjang, yang diharapkan bisa membantu menaikkan berat badan anak yang dengan status stunting. Setidaknya nanti kan kader bisa menyampaikan kepada orang tua, contohnya seperti ini loh, ini ada kandungannya semacam ini. Ini mewakili dari pemerintahan desa Bonomerto, kesan dari kami ini ya, alhamdulillah cukup baik ya, untuk kedepannya harus bisa dipertahankan minimal seperti ini, dan mungkin yang lain dari adik kelas atau apa itu nanti bisa lebih baik dari yang ini semacam itu. Dan beberapa proker ya alhamdulillah dari
beberapa Pak Kadus atau mungkin dari kelembagaan yang sudah terlaksana dengan baik dan semacam itu. Manfaatnya ya alhamdulillah dari sini, sehingga nanti dari kegiatan dari program-program KKN yang seharusnya yang sudah disampaikan di warga atau masyarakat desa Monomerto berkaitan dengan program yang berkaitan pertanian, berkaitan dengan peternakan, mudah-mudahan pada khususnya bisa